بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya, tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih di dalam penjelasan tentang pembagian dari dosa, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan adz-dzunubu kabairu was-saghairu. Dosa-dosa itu ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Kabair jamak dari apa? Kabiratun. Saghair jamak dari saghirah. Kata beliau, wa qad dalla al-Qur'an was sunnatu wa ijma'u sahabati wat tabi'ina ba'dahum wal a'immah. Dan sungguh telah menunjukkan Al-Quran dan hadis dan ijma' di kalangan para sahabat dan para tabi'in dan para a'immah, para ulama-ulama yang datang setelah mereka, ala anna minadz-dzunubi, bahwa di antara dosa-dosa itu kabaira was-saghaira, ada dosa-dosa besar dan juga ada dosa-dosa kecil. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian kepada tempat yang mulia. Demikian juga ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Mereka lah orang-orang yang menjauhi
dari dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan kekejian-kekejian, illal lamam, kecuali apa yang terbetik di dalam hati mereka dari fikiran untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Wa fi sahihi anhu, disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan salat Jumat kepada salat Jumat setelahnya, wa ramadan ila ramadan, dan puasa Ramadan kepada puasa Ramadan setelahnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian Rasulullah mengkaitkan dengan keadaan idza ujtunibatil kabair, akan bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga dari apa yang disebutkan di dalam ayat dan hadis di atas, itu adalah dalil bahwasanya ada di dalam dosa-dosa itu dibagi, ada dosa-dosa besar dan juga ada dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, maka di antara keutamaan dari orang-orang yang berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan hapuskan darinya itu dosa-dosa kecil. Sebagaimana ini penjelasan dari para ulama. Artinya yang dihapuskan dengan sebab amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar maka hanya bisa terhapuskan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau setelahnya, wa hadhil a'malu al-mukaffiratu laha salasu darajatin, dan amal-amal ini, dan amal-amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa ini itu memiliki 3 derajat atau 3 tingkatan. Jadi amal-amal yang kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwasanya amal-amal ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, itu memiliki 3 derajat. Bahkan secara umum termasuk di antara hal yang menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada satu amalan pun kecuali akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana sudah berlalu penyebutan dari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengkhabarkan sekedar membuang gangguan yang ada di jalan dari duri, ya kalau sekarang mungkin paku, kaca, atau sekedar menutup lubang, maka itu saja disebutkan di dalam hadisnya bisa menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain disebutkan seorang wanita, bahkan wanita bagiyah. Bagiyah itu istilah untuk wanita pelacur. Hanya sebab dia memberikan minum seekor anjing yang hendak mati kehausan, dan anjing itu tidak bisa mengambil air yang ada di dalam sumur, maka dengan sebab itu pula Allah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosanya. Sehingga secara umum di antara bentuk luasnya rahmat Allah dan ampunannya, tidak ada satu amalan pun yang kita lakukan kecuali akan bisa menggugurkan dosa-dosa.
meskipun untuk amal-amal yang sederhana. Sama halnya nanti akan ada faedah yang kita akan sebutkan, ada di antara dosa-dosa yang bisa menghapuskan pahala-pahala amal kebaikan kita. Ada di antara dosa-dosa yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan kita. Kata beliau, amal-amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu memiliki 3 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, an taqsura an takfiri saghair. Dia lemah atau kurang di dalam menghapuskan dosa-dosa kecil. Amalan-amalan itu kurang di dalam bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan itu disebabkan karena apa? Lidha'fiha, karena lemahnya amalan itu. Wa dha'fil ikhlasi fiha, dan lemahnya atau kurangnya keikhlasan di dalam amalan itu. Wal qiyami bi huquqiha, dan kurangnya atau lemahnya di dalam menegakkan hak-haknya. Ya, karena amal perbuatan itu keadaannya bermacam-macam. Ada amalan yang sederhana, ringan, akan tapi ketika diamalkan dengan berusaha memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan pahalanya, demikian juga dilakukan di atas ittiba, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang sederhana itu bisa menjadikan sebab datangnya pahala yang besar di sisi Allah, sehingga akan lebih mampu untuk bisa menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Akan tapi ada amalan-amalan yang mungkin banyak, amalan-amalan yang jumlahnya banyak, akan tapi mungkin karena kurangnya keikhlasan atau kurangnya kesempurnaan di dalam beritiba mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan itu tidak bernilai di sisi Allah kecuali sedikit saja, sehingga hanya bisa menggugurkan dosa-dosa itu sedikit saja. Bimanzilatid dawa'id dhaif, kata beliau, seperti kedudukan atau keadaan obat yang lemah, obat yang kurang mujarab, alladhi yanqusu an muqawamatid da', yang dia itu kurang di dalam melawan penyakitnya. Kamiyatan wa kaifiyatan, baik secara kamiyah, secara jumlah, maupun kaifiyatan atau secara kualitasnya. Sebagaimana keadaan obat, ya kalau kurang sesuai dengan keadaan penyakitnya, maka juga akan kurang sekali manfaatnya. Sama-sama madu, kualitasnya sama-sama bagus, tapi mungkin keadaan orangnya itu berbeda, maka juga pengaruhnya juga berbeda. Kemudian as-saniyah, yang kedua, antuqawimas saghaira. Amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tuqawim itu artinya bisa melawan. Wala tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Akan tapi tidak bisa naik derajatnya untuk bisa menggugurkan sesuatu pun dari dosa-dosa besar. Tidak bisa menggugurkan sesuatu pun dari dosa-dosa besar. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa amalan-amalan yang bisa dihapuskan, dosa-dosa yang dihapuskan, bahwasanya dosa-dosa yang bisa dihapuskan dengan amalan-amalan itu, ada sebagian mengatakan dosa besar pun bisa terhapuskan. Dan beliau menyebutkan di dalam poin kedua ini isyarat bahwasanya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah itu bisa juga menghapuskan dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga,
antaqwa ala takfiris saghair. Amalan itu kuat di dalam menghapuskan dosa-dosa kecil, kuat di dalam melawan dosa-dosa kecil. Wa tabqa fiyya quwwatun tukaffiru biha ba'dal kabair. Dan kekuatannya itu akan terus-menerus ada sehingga bisa menggugurkan atau menghapuskan sebagian di antara dosa-dosa besar. Maka ini penjelasan beliau dari 3 tingkatan keadaan amal-amal, bagaimana dia bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka setelahnya kemudian beliau mengatakan, fata'ammal hada, maka perhatikanlah perkara ini. Fa innahu yuzilu anka iskalatin katsiratan. Maka sungguh amal-amal ibadah itu bisa menghilangkan iskalat atau perkara ini, afan. Fa innahu, maka perkara ini atau penjelasan ini, yuzilu, itu bisa menghilangkan darimu iskalatin katsirah, permasalahan-permasalahan atau iskal yang banyak. Kenapa suatu amalan itu bisa memberikan manfaat yang besar, bisa menggugurkan dosa-dosa yang banyak? Seperti kisah yang pernah kita dapatkan tentang kisah bitaqah, yaitu seorang hamba yang dihadapkan di depan pengadilan kelak di yaumul qiyamah, dan dia ketika ditampakkan kepadanya ada 99 sijilat, 99 catatan amal, yang satu sijillah, satu catatan amal itu saja sejauh mata memandang semuanya berisi amalan-amalan keburukan, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya, dan dia merasa dia akan mendapatkan azabnya. Sehingga kemudian Allah mengingatkan kepadanya tentang satu kartu atau bitaqah, yang dulu di dunianya dia menulis pada kartu itu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia cintai kartu itu, dia cintai kalimat itu, dan dia betul-betul tahu tidak boleh kita berbuat kesyirikan, tidak boleh kita berbuat kekufuran. Hanya saja hawa nafsunya senantiasa mendorong dia untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, hingga akhirnya dia mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabb, apa manfaat kartu ini dibandingkan catatan-catatan dosa-dosaku yang banyak itu? Maka kemudian Allah memerintahkan untuk mendatangkan mizan atau timbangan amal, maka diletakkan catatan amal itu pada satu neracanya, kemudian diletakkan bitaqah atau kartu itu pada neraca yang lain, sehingga menjadi berat kartu itu dan terpental. Jadi disebutkan di dalam hadisnya apa? Terpental itu catatan itu. Dan ini menunjukkan sebagaimana penjelasan para ulama keutamaan yang besar dari tauhid, keutamaan yang besar dari kecintaan kepada Allah, kepada kalimat tauhid, sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Baik. Kemudian disebutkan setelahnya oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dosa-dosa besar. Fi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa yang paling besar? Maka kulna, kami mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dosa-dosa yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbuatan yang menjadikan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, baik di dalam rububiyahnya
meyakini selain Allah itu bisa memberikan rezeki, bisa menurunkan bencana, bisa menyembuhkan. Demikian juga menjadikan makhluk sebagai tandingan di dalam uluhiyah Allah dengan memberikan satu macam atau lebih dari ibadah-ibadah yang merupakan hak Allah saja. Demikian juga kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka kebanyakan di dalam hadis-hadis yang ada, maka kesyirikan itu disebutkan pertama kali. Kesyirikan disebutkan pertama kali karena itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kalau ada pertanyaan, lalu apa kaitannya antara dosa-dosa kesyirikan itu dengan dosa-dosa besar yang lainnya? Ya, kenapa kesyirikan selalu disebutkan pertama kali? Kira-kira karena apa? Kaitannya dengan dosa-dosa besar yang lain. Kenapa disebutkan kesyirikan pertama kali? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Ya, karena apa? Kesyirikan itu ra'su kulli syarr, pangkal dari semua keburukan. Kesyirikan itu pangkal dari semua perbuatan dosa, itu kesyirikan. Karena orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa apapun bentuknya, maka berangkat atau berpangkal dari apa? Dari perbuatan kesyirikan. Itulah ketika hilang atau kurang ada pada diri seorang hamba pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sendiri bisa jadi seorang ahlu tauhid, tapi ketika masih senang berbuat dosa ini dosa itu maknanya kurang pengagungan dia kepada Allah. Kurang rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kurang kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan itu dikatakan oleh para ulama adalah ra'su kulli syarr, pangkal dari segala keburukan. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di kalangan manusia yang paling memberikan kebaikan dan jasa kepada seorang hamba adalah orang tuanya. Oleh karena itulah disebutkan di dalam banyak ayat Allah mengiringkan kewajiban untuk mentaati Allah dengan mentauhidkannya, Allah kaitkan atau iringkan dengan perbuatan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat apa? Dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana. Digandengkan langsung itu. Perintah untuk bertauhid, menjauhi kesyirikan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Atau di dalam surah An-Nisa, bagaimana ayatnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Atau dalam surah Al-An'am, bagaimana ayatnya? Ayatnya gimana? Nah, itu dikaitkan langsung itu, digandengkan langsung perintah untuk bertauhid, setelahnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini karena kedua orang tua adalah makhluk yang paling memberikan jasa dan kebaikan kepada seorang hamba, sehingga Allah murka jika berkaitan dengan hak makhluk. Allah murka jika ada kezaliman itu dilakukan kepada kedua orang tua. Sehingga kedurhakaan seorang anak, sebagaimana bentuk-bentuk kezaliman yang lain, itu pasti akan dibalas. Tidak hanya kelak di yaumul qiyamah, akan tapi juga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang menunjukkan hal itu. Kapan seseorang dia kurang di dalam baktinya kepada kedua orang tuanya,
maka kelak suatu saat pun akan dibalas oleh anak-anaknya sendiri. Kapan dia melakukan kezaliman kepada kedua orang tuanya, maka akan dibalas, bahkan bisa jadi dengan keadaan yang lebih buruknya. Dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, semua kezaliman itu, entah dia seorang muslim atau seorang yang kafir, pasti akan dibalas di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ala sahibihi ma yaddakiruhu yaumal qiyamah mislul bagi wa qati'atir rahmi." Tidak ada satu dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia ini bersama dengan apa yang Allah simpan balasannya kelak di yaumul qiyamah, melebihi apa? Melebihi perbuatan kezaliman dan memutus tali silaturahmi. Dan berkaitan dengan birrul walidain dan lawannya uququl walidain, maka ini pembahasan yang panjang. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur, persaksian palsu atau persaksian yang dusta. Sehingga dengan persaksiannya itu dia akan menimpakan kezaliman, mengambil hak seseorang dengan sebab persaksian yang palsu itu. Kemudian Nabi Sahihaini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Qila, maka ditanyakan kepada beliau, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal al-isyraku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Was-sihru. Kemudian apa? Sihir. Sihir hukumnya apa? Kesyirikan. Sihir hukumnya adalah kesyirikan sekaligus kekufuran. Dan tidak ada keberuntungan sama sekali orang-orang yang melakukan sihir atau meminta untuk dilakukan sihir. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Dan tidak akan pernah beruntung seorang tukang sihir itu bagaimanapun datangnya. Sehingga orang-orang yang melakukan sihir atau meminta untuk dilakukan sihir, maka kedua-duanya itu dihukumi orang yang keluar dari agama Islam, sebagaimana kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Dan membunuh jiwa ini termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar. Dan karena berkaitan dengan hak makhluk, maka ada di dalam syariat Islam ditegakkan hudud atau had-had, hukuman-hukuman bagi para pelaku dosa dia membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuknya. Ya, kalau di dalam pembahasan fikihnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama apa? Qatlul amad. Qatlul amad itu membunuh dengan sengaja. Batasannya apa? Dia pakai senjata yang menurut persangkaan secara umumnya itu bisa menjadikan orang terbunuh. Ini namanya apa? Qatlul amad. Kemudian yang kedua, syibhul amdi, menyerupai sengaja. Sebetulnya dia pakai sesuatu yang secara umum tidak bisa membunuh. Misalkan apa? Dia cuma pakai batu yang kecil atau tongkat yang kecil atau sekedar misalkan benda yang ya secara umum tidak bisa membunuh. Tapi qadarullah Allah menjadikan sebab terbunuh dengan benda itu. Makanya dikatakan apa? Qatlul amad. Ya, syibhul amad, menyerupai apa? Sengaja. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ghairu amdin, tidak sengaja. Seperti seseorang hendak menembak binatang buruan kena manusia. Atau seseorang yang membuat sumur, dia tidak diberikan pembatas, penghalang, ada anak atau seseorang yang masuk kemudian meninggal. Ini namanya apa? Syibhul amad. Kalau yang qatlul amad sengaja,
Demikian juga kalau qatl amad yang sengaja itu berhak untuk dilakukan apa? Qisas. Jadi keluarganya berhak untuk meminta qisas. Kemudian kalau keluarganya memaafkan dan masih mewajibkan diat, maka hanya dipikul oleh orang yang melakukan saja. Kalau syibul amad dan ghairu amdin atau tidak sengaja, maka tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Kemudian kalau ada diat, maka dibebankan baik kepada orang yang melakukan maupun kepada kerabatnya, ahli warisnya. Ini hukuman di dunia. Kemudian setelahnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Karena anak yatim butuh dibantu, butuh disayangi, butuh dijaga, sehingga memakan harta anak yatim itu lebih besar dosanya dibandingkan memakan harta orang lain. Kemudian wa aklur riba, memakan harta riba yang ancaman-ancamannya banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara disebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba kama ya'kulu alladzina ya'kuluna ar-riba, mana ayatnya? La yakumuna illa kama yakumu syaitanu minal. Orang-orang yang makan riba itu maka dia tidak bisa berdiri kecuali berdirinya syaitan. Karena apa? Kegilaan. Jadi orang pemakan riba itu kalau kita perhatikan itu akalnya jadi rusak. Sehingga kalau dia menghadapi satu masalah itu akan cenderung menambah kerusakan. Ditutup akalnya itu seperti orang gila. Meskipun tidak gila, akan tapi akalnya dibuat rusak. Kemudian watawalli yaumaz zahfi. Watawalli itu lari dari medan pertempuran. Ini juga dosa besar. Kecuali lari karena menyusun strategi atau siasat. Ini baru dibolehkan. Kemudian waqadil muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh, di antara dosa besar adalah menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, muhsanat. Al-ghafilat itu maknanya wanita yang ghafil, lalai, artinya menjauh dari perbuatan-perbuatan keji. Al-mu'minat dan wanita-wanita mu'minah. Ya, kalau menuduh wanita-wanita yang seperti ini, maka hukumnya apa? Hukumannya dicambuk berapa kali? Dalam surah An-Nur 80 kali. Kemudian tidak diterima persaksiannya abadan selama-lamanya. Persaksiannya tidak diterima, tidak dipakai. Kecuali orang-orang yang bertobat. Kecuali orang-orang yang bertobat. Kemudian setelahnya fi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu su'ila, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyudan bi a'dhamu indallah, apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang pertama kata Nabi, engkau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau jadikan, ini kalau dalam hadis yang lain disebut anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu, memberikan rezeki kenikmatan kepadamu. Ya, Allah yang telah memberikan semua kenikmatan kepada kita, kemudian dibalas oleh seorang hamba dengan menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dan ini adalah makna dari kesyirikan. Jadi asyiriku itu maknanya an-nid, menjadikan tandingan. Tapi semisal ada seseorang yang dia tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada makhluk, namanya apa? Kalau seperti ini namanya perbuatan apa? Al-kufru, kekufuran. Jadi kesyirikan itu tandingan. Dia beribadah kepada Allah sekaligus dia beribadah kepada makhluk. Tapi kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah,
atau mungkin dia tidak mengimani Allah, dia beribadah kepada selainnya saja, maka seperti ini namanya apa? Al-kufru, kekufuran. Kemudian kila summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah SAW? Qal an taqtula waladaka makhafata ayyad'ama ma'aka. Kemudian dosa yang kedua, engkau bunuh anakmu karena khawatir anakmu itu akan makan bersamamu. Membunuh anak karena apa? Karena khawatir rezekinya akan berkurang, akan direpotkan, akan menanggung beban nafkahnya. Kemudian dia bunuh, maka seperti ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Qal summa ayyu, kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qal antuzani halilata jarika, engkau menzinai tetangga dekatmu. Atau halilah di sini mana engkau zinai tetangga dekat yang punya hubungan baik denganmu. Ini sudah berlalu penjelasannya dalam urusan zina di sini. Kalau yang paling beratnya apa? Kalau ada sampai seseorang itu menzinai ibunya sendiri, kemudian setelahnya menzinai saudara perempuannya sendiri, kemudian menzinai kerabatnya sendiri, kemudian setelahnya menzinai tetangganya sendiri, baru kemudian setelahnya orang lain. Ya, karena ketika dosa zina itu semakin besar karena bertambah dengan kerusakan-kerusakan yang lain yang ditimbulkan dari perbuatan zinanya itu. Fa anjalallahu ta'ala tasdiqaha, kemudian Allah menurunkan apa yang membenarkan tiga perkara itu. Disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Ayat ini sebetulnya ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dari penduduk surga, dari ibadur rahman, hamba-hambanya Allah ar-Rahman. Maka mereka adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyeru bersama Allah itu ilah yang lain. Artinya hamba-hamba ar-Rahman, penduduk surga itu orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, kecuali berbuat kesyirikan di zaman dahulu, kemudian dia bertobat darinya. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Berarti ada cara yang hak atau dibolehkan untuk membunuh jiwa. Ada berapa macam? Dibolehkannya jiwa itu dihilangkan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Seorang yang murtad. Kemudian yang kedua, seorang yang membunuh jiwa yang lain tanpa hak, bukan dalam rangka membela dirinya, bukan, tapi karena membunuh dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, seorang az-zani muhsan, orang yang berzina dan sudah pernah menikah, entah dia dalam keadaan tidak ada istri atau tidak ada suami, atau dalam keadaan ada, maka dua-duanya sama. Ini namanya az-zani muhsan atau az-zani atau muhsanah. Maka seperti ini boleh dihilangkan jiwanya. Hanya saja ini haknya siapa? Haknya para penguasa. Tidak boleh ditegakkan hukum had seperti ini kecuali oleh penguasa. Dan ketika di suatu negeri memang tidak ditegakkan hukuman seperti ini, ya tidak boleh juga kita menegakkan sendiri. Kapan seorang menegakkan dengan alasan membela hak-haknya Allah, menegakkan syariat-syariatnya, maka dia tidak berpahala, bahkan berdosa, karena dia telah mengambil haknya seorang penguasa. Baik. Kemudian setelahnya adadul kabair, berkaitan dengan jumlah dari dosa-dosa besar. Waqtalafan nasu fil kabair, manusia atau para ulama berbeda pendapat di dalam masalah dosa-dosa besar. Halaha adadun yaksuruha, apakah dosa-dosa besar itu memiliki jumlah yang membatasinya? Ala qaulaini, berdasarkan 2 pendapat.
Summa alladziina qalu bihasriha, kemudian yang mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu ada jumlahnya atau ada pembatasannya, ikhtalafu fi adadiha, maka mereka berbeda pendapat di dalam jumlah dosa-dosa besar. Faqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hiya arba'un, dosa besar cuma ada 4. Wa qala Abdullah bin Umar hiya sab'un, cuma ada berapa? 7. Wa qala Abdullah bin Amr bin As hiya tis'un, berapa? 9. Wa qala ghairu, dan berkata selainnya, hiya ihda asyarata, berapa? 11. Wa qala akhar hiya sab'un, dan yang lain berkata ada 70. Saya tidak tahu, saya belum punya kitabnya. Kitab Al-Kabair Ibnu Rajab itu ada berapa dosa besar? Ada yang pernah baca? Al-Kabair Ibnu Rajab. Nah, itu ada, saya belum punya kitabnya itu. Kemudian waqala Abu Talib Al-Maki, berkata Abu Talib Al-Maki rahimahullah taala, jama'tuha min aqwali sahabah. Aku telah mengumpulkan dari ucapan para sahabat. Fawajadtuha, maka aku mendapati bahwasanya dosa-dosa besar itu arba'atan fil qalbi, ada 4 dosa besar berkaitan dengan hati. Wa ya asyirku billah, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Jadi kesyirikan itu dosa berkaitan dengan hati, bukan dengan apa? Anggota badan. Kenapa? Karena kesyirikan itu apa? Perintahnya apa? Perintahnya meninggalkan. Perintahnya adalah apa? Meninggalkan. Meskipun amalan kesyirikan itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa anggota badan. Kemudian wal isralu 'alal ma'siyah, terus menerus di atas maksiat. Wal qunut min rahmatillah, kemudian yang ketiga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wal amna min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kalau dirinci panjang. Kemudian wa arba'atan fil lisan, ada 4 dosa berkaitan dengan lisan. Wa ya syahadatuz zur, persaksian dusta. Wa qadbul muhsanat, menuduh wanita-wanita yang baik. Wal yaminal ghamus, sumpah palsu. Wasihra, dan sihir. Wasalasun fil batni, ada 3 berkaitan dengan urusan perut, yaitu syurbul khamri, minum khamr, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa aklu riba, memakan harta riba, wasnani fil farji, dan ada 2 dosa berkaitan urusannya dengan kemaluan. Wahuma az-zina wal liwat. Yang pertama adalah zina, yang kedua adalah liwat, perbuatan kaumnya Nabi Lot. Wasnani fil yadaini, ada 2 dosa berkaitan dengan 2 dosa besar berkaitan dengan perbuatan tangan. Wahuma al-qatlu was-sariqah, itu membunuh dan mencuri. Wa wahidun fir rijlaini, dan ada 1 dosa besar berkaitan dengan 2 kaki. Wa huwa al-firaru minaz zahfi, yaitu lari dari medan pertempuran. Wa wahidun yata'allaqu bi jami'il jasadi, dan 1 dosa besar berkaitan dengan seluruh jasad, seluruh badannya. Wa huwa uququl walidain, yaitu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelahnya beliau mengatakan walladzina lam yaksuruha bi adadin, dan mereka yang mengatakan dosa besar itu tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan kullu man nahammahu anhu fil Qur'an fa huwa kabirah. Setiap apa yang Allah larang di dalam Al-Qur'an maka dia dosa besar. Wa man nahaa anhu ar-rasul fa huwa saghirah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia dosa kecil. Ya, ada yang mengatakan demikian. Kalau di dalam Al-Quran berarti larangan itu dosa besar. Kalau Rasulullah saja di dalam hadis maka larangannya itu dosa kecil. Wa qalat ta'ifah, berkata sebagian para ulama, makturina bin nahyi anhu wa'idun
min la'nin aw ghadabin aw uqubatin fa huwa kabirah. Apa yang dikaitkan dengan larangan itu ada ancaman, baik ancaman laknat atau kemurkaan Allah atau hukuman Allah, maka dosa seperti ini dikatakan dosa besar. Wa ma lam yuqtaran bi syai'un min dzalik fa huwa saghirah. Dan apa yang tidak dikaitkan dengan sesuatu pun dari ancaman-ancaman itu, maka dikatakan itu dosa kecil. Nah, ini yang banyak juga disebutkan oleh para ulama. Wakila, kemudian dikatakan pula, kullu ma tarattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah fa huwa kabirah. Setiap apa yang berakibat adanya had, hukuman had. Hukuman apa? Had itu hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, maka itu dosa besar. Jadi dibatasi lagi. Kalau ada ancaman hukuman had di dunia ditambah ancaman di akhirat, maka itu dosa besar. Wa ma lam yurattab alaihi la hada wa la hada fa huwa saghirah. Dan apa yang tidak berakibat adanya had di dunia dan ancaman di akhirat, maka dia itu dikatakan dosa kecil. Wakila, kemudian dikatakan pula, kullu ma tafaqat syara'i'u ala tahrimihi fa huwa minal kaba'ir. Setiap apa yang syariat-syariat itu bersepakat, yaitu semua agama, syariat semua agama bersepakat atas pengharamannya, maka dia termasuk dari dosa-dosa besar. Wa ma kana tahrimu fi syari'atin duna syari'ah fa huwa saghirah. Dan apa yang pengharamannya itu hanya pada satu syariat saja dan tidak disebutkan dalam syariat yang lain, maka dia termasuk saghirah atau dosa kecil. Wakila, kemudian dikatakan pula, kullu ma la'ana Allah wa rasuluhu fa'ilahu fa huwa kabirah. Setiap apa yang Allah melaknat, Rasulnya melaknat pelakunya, maka dia itu adalah dosa besar. Wakila, hiya kullu ma dzikra min awali surat An-Nisa ila qawlihi. Maka setiap apa yang disebutkan dari awal surah An-Nisa sampai kepada ayat Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, maka ini dikatakan dosa-dosa besar. Nah, ini diantara penjelasan beliau berkaitan dengan pembagian dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Al-muhim, yang penting bukan maknanya kemudian ketika itu disebutkan dosa kecil kemudian kita bermudah-mudahan di dalam melakukannya, tidak. Ini hanya sekedar penjelasan akan pembagian. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, ya, karena ketundukan mereka dengan perintah Allah, karena ketundukan mereka di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu menunjukkan betapa ketundukan mereka kepada Allah dan itibaknya kepada Rasul itu sebab dari kemuliaan dan kebaikan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dulu para sahabat ketika dilarang oleh Rasulullah SAW tidak pernah bertanya, Rasul, ya Rasulullah, ini larangan ini dosa besar atau dosa kecil? Tidak pernah bertanya itu. Kapan dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya SAW, maka mereka langsung tinggalkan. Sebagaimana ketika Rasul SAW memerintahkan kepada mereka suatu perintah, maka mereka tidak bertanya kepada Rasulullah, ini wajib atau sunnah saja. Ya, kalau sunnah ya kadang kita tidak perlu lakukan gitu. Tapi mereka senantiasa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, senantiasa tunduk kepada perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini yang menjadikan sebab di antara pujian Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah dari Allah kepada mereka, dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka lah para sahabat-sahabat terbaik yang pernah menemani seorang Rasul
itulah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Tolong diadzani, kemudian kita mungkin ada pertanyaan atau saya jawab pertanyaan yang terakhir belum sempat dijawab. Silakan. Enggak usah panjang-panjang adzannya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ditanyakan, kenapa dosa yang dilakukan secara tersembunyi itu bisa menjadikan sebab terhapusnya pahala dari amal-amal kebaikan. Maka berkaitan dengan apakah ada perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amal kebaikan, maka jika yang dimaksudkan itu adalah kesyirikan atau kekufuran, maka para ulama sepakat. Adapun jika itu adalah dosa yang dibawa kesyirikan atau kekufuran, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan la yuhbitul amala ilal kufru, tidak ada yang menghapuskan amalan kecuali kekufuran, karena banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang benar dalam masalah ini adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ada amalan-amalan di bawah kekufuran dan kesyirikan yang bisa menjadikan sebab terhapusnya amal ibadah. Maka di antara amal-amal ibadah yang bisa menghapuskan amal-amal kebaikan kita, pahala-pahala kebaikan kita adalah al-jur'ah alal ma'asi fil khalawat. Al-jur'ah itu apa? Kalau bahasa dijawakan itu jarak. Apa kalau bahasa Indonesia apa? Jur'ah. Nentang gitu loh. Maksudnya menyengaja. Apa? Bahasa Indonesia apa? Al-jur'ah itu namanya. Alal ma'asi, dalam melakukan perbuatan kemaksiatan fil khalawat, ketika apa? Tersembunyi. Disebutkan di dalam hadisnya dari sahabat Sauban radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la u'limanna
aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tuhamah bayda. Sungguh aku akan beritahukan tentang kaum-kaum dari umatku yang akan datang kelak pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah itu seperti gunung-gunung yang besar. Dia membawa amal-amal kebaikannya seperti apa? Gunung-gunung yang besar karena banyaknya. Kemudian fayaj'alu hammahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah jadikan amal-amal kebaikan yang sebesar gunung-gunung itu seperti debu-debu yang berterbangan. Qala Sauban, maka Sauban radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jilhum lana." Jelaskan keadaan mereka, terangkan keadaan mereka, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak tahu. Qal, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun sungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian dan seperti kulit-kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka mengambil dari malam-malamnya itu sebagaimana kalian mengambil untuk qiyamul lail, untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tapi mereka itu adalah kaum-kaum jika mereka itu berkesendirian di dalam melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, intahakuha, mereka berani untuk merusak kehormatannya atau berani untuk melanggarnya. Mereka berani untuk melanggarnya. Maka dijelaskan oleh para ulama, kenapa dosa yang dilakukan secara tersembunyi seperti itu bisa menghapuskan amal? Karena keadaan orang melakukan dosa seperti itu telah mengumpulkan ada pada dirinya itu dua keburukan yang besar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ar-riya, kemudian yang kedua adalah an-nifaq. Riya dari sisi mana? Dari sisi dia kebanyakan beramal hanya karena dilihat manusia saja. Dia tampakkan hal yang baiknya saja karena pujian manusia. Adapun ketika dalam keadaan sendirian, maka dia tidak berhati-hati di dalam terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan hal yang kita ketahui bersama bahwasanya riya, mencari pujian dengan amal ibadah, itu termasuk di antara dosa yang bisa menghancurkan pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, hadis yang panjang, Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang pertama kali akan dibakar dengan api neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan 3 orang ini adalah siapa? Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran, dia membaca dan mengajarkannya. Orang yang berilmu, dia mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan, banyak berinfak. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang mujahid fisabilillah. Hanya saja niat mereka di dalam beramal ibadah itu tidak murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Artinya ada sisi mengharapkan pahala, akan tapi ada sisi yang lain mengharapkan pujian dari makhluk. Yang pertama ingin dipanggil apa? Al-Qari, pembaca Al-Quran, dipuji bacaannya. Kemudian yang kedua agar dipanggil Al-Jawad, Karim, orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga agar dipanggil seorang yang jari. Jari itu pemberani atau pahlawan. Sehingga kemudian mereka diseret di atas wajah-wajah mereka oleh para malaikat. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian terkumpul yang kedua penyakit apa? Nifak. Nifak yaitu keadaan seorang menampakkan kebaikan
dia idharul khaira wa ibtanul asyarr. Atau kalau berkaitan dengan nifaq i'tiqadi, idharul haq wa ibtanul batil atau ibtanul kufur. Dia tampakkan yang hak akan tapi dia sembunyikan kebatilan atau kekufurannya. Nah, sama halnya ada tingkatan yang di bawahnya dalam sisi nifaq amali, dia idharul khair, dia tampakkan kebaikan-kebaikannya, wa ibtanul asyarr, dia sembunyikan keburukan-keburukannya. Dan dosa nifaq itu termasuk di antara dosa yang bisa menghapuskan amal-amal ketaatan. Dan masih ada beberapa lagi, di antaranya ijabul mar'i li nafsi, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini juga bisa menghapuskan amal. Demikian juga apa? Yang tadi sudah disebutkan, adzulmu li ghairihi, kezaliman kepada selainnya, dan dia tidak mencari pemaafan atau penghalalan darinya. Ini juga bisa menghapuskan amal-amal. Atau menyanyiakan ibadah salat, bermalas-malasan di dalam melakukan ibadah salat. Maka satu kali saja menyengaja meninggalkan salat itu bisa menghancurkan amal. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan. Baik. Ada yang lain? Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.